Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke, di kesempatan kali ini saya berbagi trik pemisahan LCD dan touchscreen di Oppo F1s. Di sini saya menggunakan alat sederhana ya. Di sini saya tidak menggunakan pemisah LCD atau separator LCD, tapi saya cukup menggunakan setrika. Dan ini setrikanya ya, ini saya panaskan terlebih dahulu, cukup menggunakan nomor 1 saja ya panasnya. Setelah itu langsung kita rasa agak panas, langsung kita gesek-gesekkan LCD nya seperti ini guys. Ya, ini LCD dari Oppo F1s yang mana kendalanya itu retak ya, namun LCD nya itu masih mulus. Jadi yang retak itu hanya touchscreen, jadi kita bisa pemisahan touchscreen nya saja, penggantian touchscreen nya saja. Nah, tahap selanjutnya langsung kita eksekusi ya, langsung kita proses pemisahannya. Setelah kita rasa cukup panas, hangat, langsung kita proses pemisahannya, pembelahan LCD-nya. Di sini saya menggunakan kawat Sansin ya. Itu ukurannya 0,01 kalau nggak salah ya. Ini kawat halus untuk belah LCD. Ya, jadi ini langsung kita masukkan ke pertengahan ya. Jadi ini kita masukkan di bawah touchscreen. Jadi kita cari fleksibel touchscreen-nya dan kita letakkan di bawah fleksibel touchscreen-nya tadi. Setelah masuk langsung kita seset seperti ini guys. Dan di sini saya tidak menggunakan separator LCD ya, cukup menggunakan alat seadanya seperti ini. Dan LCD-nya itu seperti ini pemisahnya guys. Bagian touchscreen di atas, LCD-nya di bawah, namun saya tekan ke bagian atas. Saya tekan ke bawah maksudnya, sorry ya. Jadi saya tekan, yang jadi kawat itu hanya mengenai touchscreen-nya saja agar tidak mengenai LCD. Oke, ini proses pemisahnya nggak lama guys, bentar sekali, mudah sekali. Alat seadanya bisa untuk pemisahan LCD dan touchscreen. Oke, ini udah selesai kita seset ya. Kita pisahkan LCD dan touchscreen-nya. Nah, ini ada yang menyangkut sedikit guys di ujungnya. Ya, ketika ada yang menyangkut sedikit, kita seset saja sedikit. Dimana area yang membuat nyangkut kita seset sedikit seperti ini ya, menggunakan kawat lagi. Oke, ini terus di sudut-sudutnya. Nah, hati-hati guys ya, yang membuat layar nggak nampil itu biasa di sudut-sudutnya. Oke, ini udah selesai ya, tinggal kita buka saja. Jeng jeng. Oke, mudah sekali ya. Dan ini penampakan LCD dari Oppo F1s, dan ini touchscreen-nya yang retak tadi. Mantap ya. Nah, tinggal kita tes ya, ini LCD-nya masih normal atau enggak. Oke, langsung kita tes nanti guys ya. Nah, ini penampakannya dari dekat. Ya, ini salah satu trik simple, trik mudah yang teknisi pemula mungkin belum mampu untuk beli separator LCD, termasuk saya pribadi guys. Saya udah berapa lama servis tapi sampai detik ini belum bisa, mungkin nggak ada niat ya membeli separator LCD. Jadi saya cukup menggunakan kawat saja seperti ini guys ya, dan setrika. Oke. Ya, ini untuk framenya ya, dulu saya bersihkan. Ya, tinggal kita bersihkan saja nanti area framenya. Dan ini penampakan LCD touchscreen. Ya, kita pilih dulu ya. Oh, ini nggak kita pakai, lempar saja. Oke, langsung kita tes ya. Apakah LCD-nya masih menyala, masih normal atau enggak. Nah, di sini belum saya bersihkan LCD ya. Nanti kita langsung kita bersihkan guys ya. Jadi cara pembersihannya nanti ayo kita simak sama-sama, jangan di skip agar sobat semua bisa mengerti cara pemisahan LCD dan touchscreen, walaupun LCD touchscreen-nya sebenarnya menyatu. Jadi seperti inilah trik pemisahnya, dan nanti pembersihannya bisa kita simak sama-sama guys. Ini saya hidupkan dulu HP-nya ya. Jeng jeng. Wah, alhamdulillah menyala guys ya. Mantap. Tinggal kita cek ada tompel atau enggak ya. Biasanya rawan juga guys. Biasa kita pemisah nanti ada tompel atau gimana ya. Jadi ini kita tes. Namun ya, untuk sobat pemula semuanya yang mengganti touchscreen, untuk misalkan HP itu memang udah satu set nih, beda dengan handphone yang memang terpisah LCD touchscreen-nya ya. Jadi di Oppo F1s ini sebenarnya menyatu, bisa ganti satu set, bisa ganti touchscreen saja. Nah, di sini saya lihat itu hanya touchscreen-nya saja yang retak, sedang LCD-nya normal. Wah, ini mantap ya. Wah, ini itu temanya guys, yang hitam-hitam di bagian atas sama pinggir itu tema wallpapernya ya. Oke, ini saya bersihkan dulu ya, seperti ini guys proses pembersihannya. Tidak perlu menggunakan apapun ya, tinggal kita gulung seperti ini ya. Iya, seperti biasa guys, kita tarik pelan-pelan, nggak usah terlalu tekan ya. Nah, ini proses ini adalah lem loka ya. Ini dia, kalau yang satu set itu ada lem lokanya di bagian tengah, itu kita bersihkan dulu guys.
seperti ini. Nah, untuk sobat semua di rumah yang ingin mengganti LCD dan touchscreen itu sih ya triknya seperti ini. Proses pemisahannya seperti tadi bisa dilihat, itu tidak memakan waktu lama ya. Itu pemisahnya bentar, namun tetap hati-hati karena untuk penggantian LCD touchscreen di HP yang memang satu set itu resiko lumayan guys ya. Wah, ini hampir selesai pembersihannya. Saya percepat saja tadi ya. Saya percepat ya, kurang lebih seperti ini guys pembersihannya ya. Cukup kita gulung-gulung saja. Nah, untuk pemisahan di LCD satu set melanjutkannya tadi itu resikonya lumayan besar ya. Pertimbangkan biaya dan resiko. Ingat, untuk teknisi pemula di rumah pertimbangkan biaya dan resiko. Karena ketika pemisahannya gagal otomatis kita akan nombok satu set. Jadi pertimbangannya di situ, oke ya. Oke, ini saya bersihkan kembali guys pakai tangannya. Nanti lanjut kita bersihkan lagi ya. Ini bisa dilihat ya, lem-lemnya udah tidak ada. Seperti itu proses pembersihannya guys. Nah, tahap selanjutnya tinggal kita buat kinclong kembali LCD-nya ya. Karena di sini LCD-nya masih belum kinclong ya. Jadi kita kinclongkan kembali, kita bersihkan kembali menggunakan minyak kayu putih biar tidak masuk angin. Enggak, ini ya untuk pembersihan LCD saya pribadi merekomendasikan ya menggunakan minyak kayu putih saja guys. Ya, usahakan jangan menghindari penggunaan thinner ya, karena itu merusak untuk di area LCD. Namun di ujung-ujungnya dekat fleksibel LCD-nya di atas itu hati-hati di sudut-sudut kiri dan sudut kanannya itu rawan retak ya. Jadi hati-hati, jangan terlalu tekan di area bagian itu. Nah, setelah ini langsung kita bersihkan menggunakan tisu ya. Tisu bebas, tisu biasa saja. Kita membersihkan. Nah, seperti ini guys. Kita gosok lap-lap saja ya, namun tetap hati-hati, pelan-pelan saja, alon-alon saja. Jangan terlalu semangat ya. Karena penggantian touchscreen ini lumayan gampang ya. Dan harga touchscreen kalau nggak salah itu di angka 30-an K ya, 30, 35 ya, berkisar di angka itu untuk touchscreen di Oppo F1s ini. Jadi sobat semua di rumah, seandainya yang retak hanya touchscreen, bisa diganti touchscreennya saja. Lakukan trik seperti ini, mudah, simple, murah, dan gampang banget. Gunakan alat seadanya. Gunakan setrika, tinggal kita belikan kawat pemisah LCD-nya. Itu ada kawat, bilang aja nanti ke toko spare part beli kawat belah LCD ya. Tinggal kita tentukan mau yang berapa mili. Namun saya rekomendasikan yang kecil ya, 0,01 mili yang paling halus. Oke, ini udah kita pasangkan ya. Kita tes kembali setelah kita pembersihan apakah LCD-nya masih menyala atau tidak ya. Tetap kita tes terus guys. Ketika baru belah kita tes, ketika baru kita selesai kita bersihkan kita tes kembali agar memastikan LCD-nya normal atau tidak ya. Karena tadi masih kotor dan ini udah bersih. Nah, ini baterainya saya pasangkan kembali guys ya. Nah, ini kita tekan sedikit guys karena di sini harus ada bautnya untuk penahan di fleksibel on off-nya dan menyatukan ke mesin ya. Jadi kita tekan ya. Oh, ini susah nyalanya. Saya kurang terlalu berani menekannya guys ya, karena ini LCD-nya berhubung udah dibersihkan ya, sayang kalau kotor ya. Jadi ini saya miringkan aja, sorry guys, saya minta maaf ya. Jadi agak tertutup tangan saya yang rada-rada kuning, dibilang putih enggak. Oke, ini menyala ya. Alhamdulillah. Ternyata masih normal LCD-nya guys. Nah, ini kita bekas tangan saya tadi. Wah, kita lap aja guys ya. Ya, seperti ini kurang lebih untuk proses pemisahan LCD dan touchscreen di HP Oppo A3s. Walaupun satu set bisa kita pisahkan menggunakan alat seperti yang saya gunakan tadi guys ya. Ikutin saja caranya, ikutin saja tutorialnya. Oke, ini udah mantap jiwa ya. Oke, selanjutnya ya, ini penampakan touchscreen yang sebelumnya yang retak, tinggal kita pasangkan touchscreen yang baru. Namun di kesempatan kali ini saya hanya memberikan trik untuk pemisahan LCD dan touchscreen di Oppo F1s dan pembersihan LCD di Oppo F1s ini. Oke, itu aja, semoga bisa jadikan manfaat buat sobat semua. Jangan lupa terus support channel ini agar bisa berbagi trik untuk sobat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.